blogger kan kadang juga suka dapat penawaran dari brand. Gue pernah buka website yang riset kayak riset Gate itu, cuma itu kan bahasanya ilmiah banget, sedangkan kopi yang harus gue ubah itu harus orang awam gitu. Itu juga perlu effort banget tuh mengubah bahasa ilmiah ke bahasa itu lo ngalamin kayak gitu ya. Temen gue satu ini mau gue ajak ngobrol karena kan kemarin sempat ada teman dia yang nanya, copywriter tuh apa sih? Gitu. Akhirnya minta dibikinin naskah tentang apa itu copywriter gitu. Dan saat bikin itu ya gue nanya sama orang yang dunianya di situ kan, copywriter tuh kayak gimana sih? Gitu kan. Akhirnya pas sekarang ketemu nih, kebetulan lagi ada kerjaan. Nah sekalian deh mau tanya-tanya. Kalau kemarin kan gue bahasnya copywriter itu orang yang ngopi sambil nulis ya. Ya emang kenyataannya begitu. Gitu ya. Atau kalau di gua gitu ya. Iya. Ngopi sambil nulis. Kalau nggak ada kopi jadi speechless ya. Ya udah lanjut aja. Kita sambil menikmati Kersenggol Ino Homemade. Enak banget. Juga tersedia teh Blondie. Banyak sponsornya nih hari ini. Ino Homemade, teh Blondie, keramik, dan roti Srikaya. Sarikaya apa Srikaya ya? Sari. Jadi sari orang-orang kaya. Jadi benih-benih kaya dong. Jadi gimana? Lo berapa lama sih? Udah berapa tahun kerja sebagai copywriter? Udah berapa tahun ya? Yang titel beneran copywriter tuh setahun 2 tahun lah. Cuman ternyata selama ini pekerjaan yang gue lakonin itu ya emang basisnya juga copywriting. Emang kerjaan copywriter tuh apa aja sih? Kalau copywriting kan biasanya ya kopi itu kan bikin tulisan ya. Bukan kopi. Bukan bikin kopi, bukan roasting gitu kan. Writing ya kan nulis. Jadi kita apa sih ibaratnya itu kayak menulis yang tujuannya itu untuk influence orang-orang buat misalnya buat ngebeli sesuatu atau ngarahin pikirannya orang-orang untuk paham sebuah visi produk misalnya gitu. Nggak cuma produk doang sih, kalau misalnya ingin pengen tahu ada acara ini atau pengen tahu ada ternyata bahan ini bisa bikin kita lebih sehat atau gimana, itu punya maksudnya masing-masing produk atau brand punya tujuannya masing-masing, harus kita sesuaikan. Jadi kan intinya sih dia bikin menggerakkan kalimat, bikin sebuah tulisan yang orang ketika membaca itu terbawa untuk mengikuti apa yang jadi tujuan dari tulisan tersebut ya. Berarti bisa juga itu dipakai nggak hanya di dalam periklanan dong, dalam kampanye-kampanye politik dan sebagainya. Itu juga membutuhkan seorang copywriter. Betul sekali. Ketika kita mau jangankan cuman kampanye aja, kalau kita mau mau ngelamar ke perusahaan, kan kita bikin kayak surat pengantar yang bikin perusahaan itu tertarik buat kita. Itu juga salah satu teknik copywriting sih. Lo punya tujuan supaya perusahaan narik lo, misalnya itu, atau di sosial media lo pengen orang-orang biar beli produk lo gitu. Siapa teh? Paling si Mamang. Bikin orang-orang biar tertarik
buat ibaratnya mau follow kayak atau mau apa namanya mau beli ya kan lu harus nulis caption di sosmed. Jadi intinya nulisnya itu punya tujuan yang buat nge-trigger orang-orang. Copywriter itu kalau di sosmed ya, anggaplah di Instagram ya. Ya Instagram. Itu kopinya tuh kontennya adanya di gambarnya atau di captionnya? Kontennya itu bisa digambar dan di caption. Oh, jadi dua-duanya. copywriting tuh gak cuma artikel doang. Jadi ada copy banner buat yang di Instagram. Copy banner, oh itu namanya bikin banner, copy banner. Copy banner. Terus apa lagi? Ada buat misalnya apa ya? Copy banner itu nggak cuma di Instagram, jadi kayak ada post di Instagram. Ya, website juga kadang-kadang butuh pasang banner kan? Yang misalnya kayak waktu itu gue ngerjain salah satu brand untuk vitamin gitu kan. Misalnya yang lagi ini sebelum pandemi ada apa namanya haji, apa sih? Lagi musim haji kan. Oh ya. Terus kita bikin banner di website supaya apa perjalanan hajimu tetap lancar. Fit. Iya fit. Ini 5 rahasianya, misalnya gitu. Itu akan ngarahin. Itu termasuk judul, jadi di judulnya tapi nggak bisa plak-plakan kayak di artikel. Jadi bikin judul yang sebenarnya lebih ringkas dan lebih catchy buat diklik gitu. Karena di copy banner kan fotonya digambar sama di tulisan. Iya. Itu aja. Kalau lo nih misalkan, lo sekarang gue tantang nih. Deg-degan. Oh iyalah, udah 2 tahun lebih jadi copywriter kan, harus ditantang. Gue pengen ini. Gue pengen lo bikin konten apa? Instagram. Konten itu maksudnya lo jualin roti Sarikaya ini buat di Instagram gue misalkan gitu. Ntar foto-foto kan gampang, tapi captionnya itu yang gue nggak bisa. Kadang-kadang gue bikin ada fotonya, ketika gue mau ada gambarnya udah bikin captionnya susah amat gitu. Umumnya orang kan juga ada yang mau gitu. Ini gimana? Kalau ini bisa apa yang harus lo lakukan kalau lo dapet tugas ini? Enggak, lo coba bikin ini deh, kopi buat ini gitu. Misalnya gue bikin buat kopi di post dulu ya. Iya. Gambar, misalnya. Jadi ini kan dia tuh nggak cuma enak doang. Lu kasih taunya ini dari Srikaya, dari roti. Terus lo kasih tau sedikit aja. Roti itu manfaatnya apa, ini kandungan karbohidrat gini. Jadi ini bukan cuma sekadar enak doang gitu. Gampos. Oke, lanjut. Iya, jadi bikin orang tahu juga, oh iya gue makan ini tuh nggak cuma sekadar enak juga. Sebenarnya kenyataannya ini tuh manis. Roti ini tuh manis. Tapi kita juga bisa ngangkat apa sih isinya dari roti ini. Sarikaya, apa sih Sarikaya gitu ya? Iya, Sarikaya. Gitu. Fun fact. Ilmi Paris ya. Oh. Ada paket. Biasa, gua kalau bikin konten tiba-tiba ada yang instruksi ya lanjut aja nggak apa-apa. Oh, buku Pesan dari Tanah. Wow. Oh iya, gua ini nih temen gua dia nulis kumpulan cerpen, judulnya ini Pesan dari Tanah. Judulnya udah keren ya. Ini kapan ya gue pesen ya, lupa ya. Kayaknya sebulan yang lalu kali ya. Wah, thank you. Baik. Oke, lanjut. Ya udah gitu. Intinya sih sebenarnya salah satunya itu kita kalau yang tadi lakukan kayak lu tiba-tiba nyari apa sih nyuruh gue namanya juga tantangan ya. Tantangan buat apa namanya jualin roti ini. Tapi sebenarnya copywriting tidak semudah itu, Pak. Oh gitu. Itu butuh waktu buat berpikir, buat tahu, buat ngulik, buat riset. Riset adalah salah satu yang penting.
karena kita Riset. harus butuh data buat jadi salah satu apa ya, kekuatannya juga. Sebenarnya nggak cuma di copywriting, artikel copywriting aja sih, jadi kayak atau tulisan-tulisan copywriting, tapi juga apa sih namanya, kayak artikel-artikel yang ada di artikel jurnalistik, news atau hard news juga kan mereka tetap butuh data. Kita juga sama kayak mereka tetap butuh data, tapi kita punya data yang diungkapkan karena tujuan yang ingin trigger tadi. Oh gitu. Iya. Gue jadi apa? Jadi apa? Nggak tahu aja. Ini gue lagi ngawang gitu sebenarnya. Ya, gue jadi inget, gue pernah baca itu yang namanya proses membuat sebuah kopi, istilahnya ya, istilahnya kan sebenarnya kopi ya. Sebuah kerjaan copywriter itu ada yang namanya AIDA, gitu kan. Itu teknik marketing sih. Iya, itu dari teknik kita marketing juga ya. juga marketing AIDA. Awareness, Awareness, intention, D-nya lu. Awareness, Ya, siapa yang ingat? awareness, interest. Interest, bukan intention. Ya. Awareness, interest, desire. Desire. Satu lagi? Action. Nah, Itu salah satu apa sih namanya? Marketing. Patokan untuk membuat sebuah kopi ya paling tidak ada 4 itu ya. Iya, kenapa gitu? Tapi konsepnya marketing kan, itu kan semuanya memang marketing, politik pun marketing politik, gitu. Semuanya marketing, itu konsep dasar aja. Gue jadi keingetan yang dulu gue belajar di tempat kuliah. Oh ya, AIDA. kayak gitu ya, AIDA ya. Iya. AIDA gitu kan. Kaida itu Kaida. atasan. Itu AIDA beda ya, Beda. dosen lo ya. Gitu ya. Gitu deh, jadi AIDA, attention, interest, apa sih yang lo buat tuh orang jadi interest gitu ya? lu kayak misalnya gue lihat ini, wah ada kastengel, udah mulai, terus nyium baunya udah interest kan. Iya. Terus cobain dikit udah desire kan. Terus Terus actionnya lo pengen beli. kayak gitu simpelnya ya. Oh, kayak gitu. Ya kalau yang jelasin orang copywriter sih gampang gitu. Gue tadi mau ngomong kayak gitu aja susah, gitu kan? Iya. Ya pokoknya gitu. Terus sama ini sih, kalau copywriting tuh kita kayak harus tahu. Misalnya kita megang sebuah brand, kita harus tahu tone brandnya tuh kayak gimana. Tone brandnya dia tuh ngarahin ke size-nya apa, sosial ekonomi statusnya apa, ABC kan biasanya. Oh gitu ya, ada kayak gitu juga ya? Ada umurnya berapa, terus lebih ke perempuan atau laki-laki. Nah kalau misalnya perempuan tuh promo perempuannya kayak gimana? Ada yang size-nya BC, ibu rumah tangga biasa aja, ada ibu rumah tangga ibu rumah tangga sambil bekerja, atau ibu rumah tangga yang memang sosial statusnya udah ke B ke A, jadi gaya hidupnya udah beda. Itu pun beda bahasa yang di Beda banget. lihat ya. Beda banget, pokoknya kita kalau sedang kita ngebedain kita semuanya sih, sebenarnya semua kopi yang dibikin tuh memang harus punya target audience yang nanti bisa dicocokin sama tulisan kita mau kayak gimana, dan itu sebenarnya agak susah menentukan itu. Ya harus riset dulu lah. Dari itu apa sih, kayak menentukan bersama sih, karena kita kerjanya kelompok. Terutama klien ya. Iya, nanti kita harus tahu audience targetnya dari klien itu apa. Itu mereka. Dari mereka. Terus ini, kalau udah nih kita bikin suasana di artikelnya itu sesuai dengan keseharian mereka. Jadi misalnya untuk susu ibu yang kelasnya tuh AB, rata-rata ibu yang kelasnya AB itu misalnya yang mereka aware banget sama gaya hidup. Terus yang mereka tuh ada juga yang ibu-ibu yang sambil bekerja. Terus
kita ciptain lingkungan di artikel itu apa ya, kita menggambarkan suasana di artikel itu ketika mereka baca tuh kayak familiar dengan kehidupan mereka, cocok banget sama mereka, ini gue banget nih gitu kan, kita udah ngambil awareness sama si interest. Terus masalahnya apa sih yang biasa mereka hadapi, misalnya gue kerja tiap hari. Kadang-kadang suka ada conviction gitu kan. Apa konflik? Conviction itu kayak macam audiens nanya, ini bagusnya apa? Gue punya kok produk yang sejenis. Kita kan ngangkatnya dari masalah dulu kok. Gitu ya. Iya. Karena produk sejenis itu sebenarnya mereka akan ngejual bahan juga, ngejual bahan yang nanti kita kudu riset. Gitu. Misalnya kita ngangkat temanya tuh apa ya, mau ibu bekerja atau ini aja nih, ibu yang ngelahirin secara sesar. Ibu yang lahirin secara sesar kan sering dibandingin sama ibu yang lahirin secara normal. Karena ibaratnya tuh kelahiran normal tuh kayak apa sih namanya, punya pengorbanan yang lebih besar. Kalau kelahiran itu suka stigmatis di situ. Stigma sih, padahal nggak juga sama aja. Padahal mereka juga di belaknya tuh gue ngeliatin apa sih, kan gue butuh ngeliat gimana caranya si ibu ini proses lahiran secara sesar tuh gimana. Mereka tuh dibelek di luarnya, di dalamnya itu masih dibelek-belek terus dijahit berkali-kali, itu kan sakit banget sih. Dan proses pemulihannya lebih lama dibandingin ibu proses lahiran normal. Jadi kan sama-sama aja mempertaruhkan nyawa ya Bu. Gitu. Kita angkat bahwa proses persalinan yang si sesar ini sebenarnya ibu tuh sama-sama berjuang dan sama-sama mencintai. Jadi kita bikin apa sih, emosional itu. Emosinya dapet lah. Gitu. Misalnya ini kita angkat tema besarnya itu karena si bayi yang lahir di sesar ini, mereka tuh punya daya tahan tubuh yang lebih rendah dibandingin daya tuh. Capek ya ngomongin kayak gitu ya. Daya tahan. Gue lagi mikir itu berdasarkan riset kayak gitu. Iya dong. Jadi kelahiran gue juga bertahu kan. Kalau nggak baca gue nggak tahu. Jadi ibu yang lahirin sesar tuh punya bayi yang lahir sesar tuh punya daya tahan tubuh lebih rendah dibandingin bayi normal. Kenapa? Iya, kenapa? Gue mau nanya. Ketika gue juga yang lahir. Ketika si bayi itu lahir normal, dia kan akan lewat si jalur lahir ibu, vagina. Lewat jalur vagina itu ternyata ada bakteri-bakteri baik yang menempel di seluruh tubuh. Oh gitu. Itu yang bisa bikin membuat imunnya ya. Iya, itu pertahanan imun pertama si bayi. Dan itu tidak lewat situ ya. Iya. Oh gitu. Nah, monsternya itu kalau si bayi lahir sesar, kalau mereka nggak dipasak sama si bakteri baik ini, mereka kan akan daya tahan tubuhnya rendah. Nah, maksudnya imunitasnya juga dalam jangka panjang tuh bisa rendah kan. Mereka jadi gampang kena penyakit, itu gue juga udah riset gitu kan. Terutama penyakit sistem saluran pernapasan, ISPA. Tapi ini bukan ahli, maksudnya ini berdasarkan yang gue riset buat. Karena kerjaan lo harus riset gitu ya. Ya udah nih, habis itu. Selain produk-produk kesehatan. Tunggu itu. Lanjut. Gimana cara kita jualan? Lanjut. Nah itu kan udah kita bikin ibu pada sebenarnya ini boleh nggak sih? Kita tuh bikin kondisinya ibu ini punya konflik di dalam dirinya, kayak bukan bikin konflik kayak sebenarnya masalah ini bukan dramatis. Kayak masalah ini tuh ada gitu loh, ada dan lo nggak boleh ngabaikan karena ini apa sih akan berdampak jangka panjangnya buat anak lu gitu. Kan pengen yang terbaik buat anak lu. Nah itu kita poles lagi tuh. Capek ya? Enggak, gue ngebayangin ternyata nggak gampang ya bikin. Nggak gampang. Nah habis itu kita jualan nih produk susu yang mana buat nguatin ASI ibu itu dipenuhi oleh bakteri-bakteri baik yang dibutuhkan si kecil. Nah nih kita jualan produk susunya di sini. Gitu.
Jadi kita punya banyak jembatan masalah yang nanti semua masalah ini kita bisa jembatani. Solusinya adalah dari produk yang memang memberikan kekuatan emosional ya, sama riset-riset kayak penelitian jurnal itu penting buat buat nge-trigger. Kita tuh sebenarnya punya masalah-masalah ini, dan masalah-masalah itu tuh bukannya nggak nyata, tapi emang nyata karena ada dan ini kita dan sumber penelitian tuh harus dari NCBI biasanya. Kalau nggak dari ResearchGate, dari Science Direct. Itu nyarinya di situ ya. Iya, harus di situ. Kalau bisa penelitian yang terbaru. Itu karena penelitian yang dulu sama penelitian yang sekarang agak berbeda. Iya, jadi tadi kalau gue simpulkan, untuk membuat sebuah meng-create kopinya itu, lo nggak cuman mengandalkan produk knowledge yang dari klien, tapi lo juga harus riset. Ya. Kalau nggak bisa nulis kita. Riset, yang risetnya pun ilmiah, jangan gitu. Riset lo ngambil dari blog. Gitu. Ya. Kecuali blognya juga mengacu mereference dari jurnal ilmiah ya. Kalau blog itu kita semua boleh baca blog gitu. Itu ketika kita nggak ngerti nih maksud dari jurnal ilmiahnya apa. Yeah. Jadi kita bikin bahasa, kita nyari bahasa yang dulu. Ini sih patokan dari apa yang udah gue lakukan selama ini. Nah, gue pernah buka website yang ResearchGate itu kan, tapi bukan untuk urusan kesehatan gitu. Cuma itu kan bahasanya ilmiah banget. Iya, dan itu kan sedangkan kopi yang harus gua ubah itu harus orang awam gitu. Itu juga perlu effort banget tuh mengubah bahasa ilmiah ke bahasa. Itu lo ngalamin kayak gitu ya? Sangat aja. Oh gitu. Iya. Pokoknya kalau nggak ngerti, kalau nggak ngerti kita akan cari rujukan artikel yang punya nyari artikel yang punya rujukan penelitian yang sama. Itu dengan bahasa yang pastinya lebih mudah. Iya, bahasa populer kayak gitu kan. Cari bahasa Indonesianya aja artikel, tapi bukan buat sumber, buat patokan kita ngerti aja. Intinya ini terlalu dalam sih. Intinya kita pakai ide itu sih, kita harus tahu kondisinya kayak gimana, kondisi si target audience itu kayak gimana berdasarkan visi produknya. Terus kita kasih tahu masalah-masalahnya apa aja nih yang mungkin lo alamin. Masalah-masalah, pokoknya produk punya visi yang jadi solusi, kita kasih tahu nih lubang-lubang masalahnya di mana aja nih. Kalau udah kasih tahu, baru kita tutup lubangnya, kasih solusi pakai apa yang bagus ya gitu. Pokoknya bikin bahasanya itu diolah untuk menyentuh emosi masing-masing pembaca gitu. Dan bikin situasinya tuh sefamiliar mungkin supaya mereka juga ke-trigger, oh ya ternyata gue juga punya, kok lu ngerti gue gitu ya. Iya. Oh ini emang cocok banget, ini ngerti banget sama gue gitu ya. Sebenarnya semuanya tuh permainan kata-kata yang harus dilatih, karena aku pun masih berlatih-latih. Karena tidak ada kata oh lu udah jago ya. Tiap hari tuh kita berlatih, karena lu akan mengalami hal yang sama sih. Misalnya lu akan mengalami hal yang sama setiap hari, terus lu akan sampai pada titik writer's block. Terus lu bingung, terus ngulang-ngulang kata-kata yang udah lu pernah tulis. Jadi tiap hari itu menurut gue sih latihan. Gitu. Kalau misalnya oh ternyata lu jago itu buat ini aja, oh ternyata kayak ujian tuh cuma tahu oh lu ternyata udah sampai sini, tapi bukan berarti lu selesai di situ, bukan. Oh iya gitu sih, nulis apapun selalu karena lu tangan lu di keyboard itu sudah namanya sedang latihan, anggap aja begitu. Gitu. Oke, sekarang gue pengen ke format yang lain. Apa tuh? Kalau tadi kan kita ngomongin bentukannya kan seolah-olah itu artikel ataupun banner. Lo pernah bikin kopi bentuknya hasil jadinya klien minta video?
Karena gimana? writing. Kalau video menurut gue lebih susah lagi. Karena lo harus nyapain nyapain visinya si klien. Itu dalam waktu 1 menit minimal. Oh iya, karena kan biasanya sosmed patokannya Instagram tuh di bawah 1 menit lah lebih baik ya. Ya bisa juga sih. Itu kan orang mikirnya gini, kadang-kadang klien kan ada yang menganggap itu remeh. Gue cuma minta video 1 menit kok, lama banget sih. Nah itu gimana lo? Video sih urusannya sebenarnya. Iya. Iya, ya pokoknya kita tuh udah gimana ya? Kita tuh bikin bahasanya sesingkat dan sepadat mungkin. Singkat dan padat, gak bisa lu ngejelasin lagi. Ini berdasarkan jurnal Pediatric American Association. Gagal aja yang gitu-gitu. Langsung aja tuh semuanya tuh to the point dan langsung bisa dimengerti sama si audiens gitu. Dalam 50 detik lah, anggap kayak gitu ya. Meskipun bilangnya itu 1 menit, tapi sebenarnya skrip kita itu harus 50 detik. Buat jeda-jeda kan kita nggak tahu ntar si animatednya tuh ada jeda buat dia bentar, buat supaya si orangnya absorb informasinya. Butuh 50 detik. Dan misalnya dia bikin skrip, kita jangan sungkan buat misalnya nanya ke teman kita, misalnya orang videonya, menurut lu skripnya gimana, atau ke editor kita, ini menurut lu ringkasnya gitu. Tapi untuk apa sih sebelum dikasih tanya ke mereka, tapi kita punya penilaian terhadap diri kita sendiri, apa sih penilaian atas skrip yang udah kita buat. Jadi jangan lupa buat dibaca ulang, penting tuh ya. Dibaca ulang, di timerin biasanya. Kalau gue timerin itu 50, pokoknya 50 detik harus sudah berhenti ngomong. 50 atau 55 detik itu harus sudah berhenti ngomong. Dan ngomongnya itu misalnya kita baca skrip kita pelan-pelan. Tahukah ibu apa itu yang dimaksud dengan probiotik? Prebiotik adalah makanan bagi probiotik. Nah gitu-gitu. Kita baca semuanya sampai 50 detik gitu. Dan kita kan kayak sebenarnya supaya visi tulisan kita, visi mulu nih gue ngomong, kayak tulisan aja, supaya tujuan dari goals dari tulisan kita bisa tercapai. Goals dari si script kita bisa nyampe, kan butuh apa sih namanya, butuh visual yang jadi blank. Butuh visual yang membantu buat visual yang sesuai gitu. Nah, kita juga nggak cuma nulis doang nih, tapi kita juga bisa berimajinasi, itu sih salah satunya. Meskipun itu tugasnya teman lain, videographer lah ya. Biasanya tim desain animasi. Desain animasi ya. Tapi kan tetap bahannya dari copywriter. Iya. Kan mereka nggak tahu prebiotik tuh kayak gimana. Iya. Probiotik tuh apa? Letaknya di lambung apa di usus? Iya nggak sih? Iya. Gue juga nggak tahu. Iya. Gue taunya minuman prebiotik doang. Itu letaknya di usus, kalau nggak bisa gitu. Di usus. Nanti kita tulis juga di situ gambarnya lebih baik gimana ya, friendly advice-nya gitu. Jadi mereka juga punya gambaran. Dan selalu ada brainstorming setelahnya. Iya, itu penting ya, brainstorming itu ya. Iya. Terus pernah nggak, nih pertanyaan gue berikutnya adalah, orang yang punya kemampuan menulis sebelum kerja, ada nggak sih kerjaan-kerjaan copywriter yang freelance, dan di mana lo bisa dapetin? Freelance. Ada aja. Ada. Kenapa aja? Enggak, sebenarnya freelance banyak. Cari aja di sosmed, di Instagram. Kayak ada loker-loker gitu yang butuh freelance apa, udah sikat aja. Tapi kita harus tahu, maksudnya untuk permulaan kita dibayarnya agak murah juga nggak apa-apa. Itu buat portfolio gitu. Terus lama-lama rates lo bisa naik kok berdasarkan pengalaman lu. Terus lu udah tahu teknik. Kenapa lu pantas misalnya dibayar satu artikel, gue mau dibayar 500.000 atau 1 juta. Saya buat brand besar. Karena lu udah punya kemampuan buat ngeriset siapa-siapa aja nih. Lu juga udah punya kemampuan buat ngeriset jurnal-jurnal, dari jurnal-jurnal yang yang
bahasanya saintifik dan lo bisa mempermudah itu semua, itu bukan hal gampang dan nggak semua orang punya dan nggak semua orang bisa, tapi nggak semua orang mau buat ngelakuin itu. Dan lu bersedia, lu pantas dibayar mahal. Gue jadi inget dunia blogger nih. Apa? Blogger kan kadang juga suka dapat penawaran dari brand. Tolong dong bikin artikel tentang kayak gua sebulan yang lalu kan dapat juga tuh. Alhamdulillah. Gitu kan. Mas mau nggak bikin satu artikel 500 kata gitu. Kalau mau fee-nya segini. Itu sebenarnya pekerjaan copywriter ya. Atau beda? Pertanyaan lu susah. Enggak. Kalau gue cuma pengen menyimpulkan blogger itu copywriter juga nggak sih gitu. Beda. Part of copywriter sih menurut gue. Part ya. Karena lu kan gini, lu tuh dikasih briefnya nggak sih? Iya, gue dikasih brief. Dan mereka punya tujuan nggak atas brief yang itu? Iya. Jadi tujuannya adalah misalkan ngasih tahu bahwa kalau lo mau nyari, ini gue yang belak-belakan aja ya kerjaannya. Kalau lo mau nyari tempat untuk tes apa yang lagi rame sekarang, rapid test, swab test atau PCR, itu lo pakai aplikasi ini, kayak gitu kan? Tujuannya untuk itu sih, gitu. Cuma penekanannya mereka, kalau lo kan tadi cerita tuh tentang lo harus riset kalau untuk membuat itu, karena terkait dengan product knowledge-nya memang yang mengharuskan orang nggak sembarangan pakai kan gitu. Kalau ini justru dituntutnya gua harus blogger biasanya harus menceritakan dengan bahasa kita sendiri dan gaya menulis kita, gitu loh. Jadi kayak pengalaman pribadi. Menurut gua itu salah satu ya, salah satu yang kalian gunakan itu salah satu teknik copywriting. Karena lagi-lagi punya tujuan publisitas. Cuman kalau copywriter adalah orang yang dia tidak membawa namanya sendiri, dia bawa nama lain dia bawa nama lain itu entah itu buat apa sih, dari brandnya atau dari media lain buat ngangkat brand tertentu. Tapi kalian adalah blogger yang menggunakan teknik copywriting buat ini sih. Tapi semua copywriter juga. Ya, gue sih ketika dapat tawaran kayak gitu, kalau memang copywriter juga, cuman bukan titel profesional yang lo adalah copywriter. Iya, gue adalah tetap blogger. Tapi tapi kalian memang menggunakan teknik copywriting buat mantik orang. Kalau lo mau sukses di sini lo gitu. Iya. Itu sih. Memang kadang kan gue mikir kenapa sih mereka masih pakai blogger ya? Padahal kan blogger itu personal banget ya. Justru itulah bedanya. Oh ternyata memang sisi storytelling itu ternyata menarik juga untuk pemasaran. Enak punya peluang. Begitu ya. Buat ini. Jangan diminum ya, itu buat minyak urut. Gitu. Tapi ini bukan sponsor ya. Ini gue dapet dari Bang Arsat dari Paguyuban Korban UIT. Tapi nanti gue juga akan minta lagi nih dari Vivi ICT Watch. Ini udah mau habis sih. Udah mau habis gimana? Udah ada setengahnya. Iya, bilangnya udah mau habis ya, dikirim lagi. Buat orang-orang nih yang pengen belajar jadi copywriter, itu belajar mandiri kan, sekarang orang juga belajar mandiri ya, belajar sendiri online gitu ya. Saran lu kayak gimana? Misalkan ada nih anak mahasiswa, Kak, gue pengen dong jadi copywriter, gue mesti ngapain sih? Gue mesti mempraktikan apa atau belajar di mana gitu? Belajar mah di mana aja. Belajar kalau mau bisa ke Udemy. Oh di Udemy ya, yang video-video, iya itu banyak banget tuh. Iya, mereka provide tenaga profesional yang emang udah yang praktisi di bidangnya. Jadi
udah enak lah di sana. Terus lo kan kalau misalnya mau kepoin, lo bisa juga baca-baca di Medium sih sebenarnya, kalau nggak Twitter yang bisa buat belajar khusus copywriting gitu di Iya sih. Medium. Sebenarnya kita dengan melihat produk seorang copywriter aja itu udah cukup belajar ya. Udah belajar. Kalau gua kan seneng tuh baca iklan, baca advertorial, gitu tuh gua seneng baca-baca kayak gitu dari dulu sih. Gua dari kecil tuh suka baca-baca itu. Jadi seneng nonton video iklan. Yang keren sih yang Gojek zaman waktu dia bikin apa sih namanya, bikin yang dulu tuh iklannya dia bikin kayak iklan jadul dan biasa aja sih sebenarnya. Ini sih yang martabak itu GoFood. Jadi dia tuh ngangkatnya kisah-kisah yang sering kita temuin, kisah familiar, misalnya si Bu Siska gantung panci. Oh iya, itu kan ramai. Viral tuh. Oke, teman-teman, obrolan kita tentang dunia copywriter itu kayaknya lumayan lah. Mudah-mudahan memberikan insight buat teman-teman ya. Karena gue nanya langsung sama orang yang kerjanya ngopi sambil menulis alias copywriter. Thank you. Apa? Masuk. Boleh. Itu yang ada rotinya kan sih? Oh, sup ya. Sup ada rotinya itu ya.